mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have held me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih lagi ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, oh ini bagimu. Mari sama-sama kita pakai berdiri, saudara. Katakan lebih lagi. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku, ini bagimu Tuhan, hanya bagimu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih lagi, oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Orabaya naralabata karabasha karalabaya naralabaya ralabalabalabalabalabalabasha karalabata kayaralabalaba. Yes Lord, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami hanya bisa mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu terus ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami boleh di akhir minggu bulan April ini ya Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Kau yang terus tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu ya Tuhan.
atas perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah pagi hari ini ya Tuhan kami datang ke rumah-Mu Bapa, membawa ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Kau baik dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kau baik ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini ya Bapa, Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Kau lawat setiap kami ya Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Dan kami percaya pagi hari ini ya Tuhan, Engkau akan memberikan mujizat-Mu pada setiap kami ya Tuhan. Engkau sudah sembuhkan yang sakit ya Bapa. Engkau sudah pulihkan ya Tuhan Yesus yang dirusak iblis ya Bapa. Kami percaya juga di dalam-Mu ya Tuhan hanya pengharapan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami terus mengucap syukur juga Tuhan Yesus untuk cuaca yang terbaik ya Tuhan Yesus pagi hari ini ya Tuhan untuk kota kami Jakarta. Biarlah juga Tuhan kami terus memberkati kota kami Jakarta ini ya Tuhan. Bila damai sejahtera sukacita-Mu terus ada di kota kami Jakarta Tuhan. Berkati setiap lini-lini yang ada ya Bapa di kota kami Tuhan. Kau bangkitkan terus ada terobosan ya Tuhan Yesus di kota kami Jakarta. Berkati pemerintahan yang ada juga Tuhan Yesus. Berikan unity ya Tuhan Yesus. Biarlah kota kami Jakarta terus menjadi patron di kota-kota di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kalau kami terus ada Tuhan di penggembalaan GBI Jalan Gatot Subroto ya Tuhan Yesus. Kami terus memberkati ya Tuhan Gembala Sidang kami Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan bersama wakil-wakilnya. Juga karayun kami ya Tuhan Yesus, Bapak Yohanes Raja Guguk ya Bapak, berkati ya Tuhan. Juga Tuhan gembala kami di tempat ini ya Tuhan Yesus, Bapak Sabto Edi Raharjo. Tuhan biarlah Tuhan pengurapan-Mu terus turun mengalir ya Tuhan dari setiap pemimpin kami sampai kepada setiap kami ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Bapak. Tuhan kalau kami mendengar Tuhan tadi malam ada gempa Tuhan Yesus di Garut. Tuhan kami berdoa Tuhan berikan terus juga Tuhan Yesus kekuatan ya Bapak. Berikan terus juga Tuhan penanganan yang baik ya Tuhan Yesus atas korban-korban gempa ya Bapak. Kami percaya Tuhan kalau ada goncangan kami juga yakin Tuhan ada penuaian terjadi ya Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Bapak. Kami tahu juga Tuhan hari-hari ini Tuhan Kau juga curahkan Tuhan roh-Mu di bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami terus perkatakan Tuhan Indonesia mengalami terobosan ya Tuhan. Indonesia mengalami pertobatan ya Tuhan Yesus. Indonesia Tuhan menuai setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapak pemerintahan saat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah pemerintahan saat ini juga berikan unity Tuhan. Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, amin. Juga jajarannya ya Tuhan Yesus, bahkan pemerintahan transisi yang sedang terjadi ya Tuhan, berikan kelancaran Tuhan Yesus sehingga semuanya Tuhan Indonesia akan terus dibawa maju ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebelum kami memuji menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan, kami rindu memberkati anak-anak kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kita boleh berdoa saja, kita semuanya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada setiap anak-anak kita yang kita bawa maju ke depan ini. Tuhan, ini Tuhan generasi penerus kami. Anak-anak kami yang sebentar lagi akan masuk sekolah minggu Tuhan. Bapa, kami sepakat, kami mengangkat tangan. Kami ingin memberkati mereka Tuhan. Biarlah sebelum mereka boleh mendengarkan pengajaran-Mu melalui guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu, kami sepakat kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau milik Allah, kepunyaan Allah. Tuhan berdaulat atas kehidupan-Mu. Tuhan punya rancangan atas kehidupan-Mu. Jadikan mereka anak-anak yang perkasa di dalam Engkau Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari Roh-Mu semakin berdaulat atas hidup mereka Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang bawa pengaruh Tuhan. Memiliki daya cipta, daya kreasi. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pertumbuhan yang sempurna Tuhan. Dan berikan Tuhan kecakapan ketika mereka sekolah. Menjadi yang terbaik di sekolahnya. Bahkan menjadi pemimpin pada masanya nanti Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap papa mama, para wali, keluarga yang membawa mereka Tuhan datang ke gereja Tuhan. Perhitungkan iman setiap orang tua. Biarkan Tuhan Engkau yang memberkati setiap keluarga demi keluarga. Apapun yang dibutuhkan orang tua untuk membesarkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan yang mencukupkannya. Tuhan yang akan membuat mereka tidak minta-minta kepada dunia. Tetapi sebaliknya lewat kehidupan keluarga demi keluarga.
Mereka menyaksikan betapa dahsyatnya Allah yang mereka sembah, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati sekolah minggu mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat sama-sama kita boleh katakan, amin. Haleluya. Silakan kembali aja. Oke. Jadi Tuhan jemaat dulu kembali. Kita akan melihat dan mendengarkan VOP. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara. Beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan,
dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Kita percaya pagi ini kita semua diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Come on. Kami bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau Raja segala Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Mari bersujud pada dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Yesus Raja Maha Besar. Ini seruan kami di hadapan-Mu pagi ini. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Mari bersujud dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Maha. Dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Tuhan Raja Maha. Allah kita Allah yang besar, amin. Dia Yesus yang perkasa. Yesus Raja Maha Besar. Terima kasih. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Mari come on. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja. Dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha
tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita punya Allah yang ajaib, amin. Kita punya Raja yang ajaib, kita punya Tuhan yang ajaib. Siapa namanya saudara? Siapa namanya saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ajaib kau Tuhan. Ini sorak-sorai kami di hadapan-Mu. Kami berseru bagi nama-Mu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Disembah kami di hadapan-Mu. Ini pujian kami di hadapan-Mu. Ajaib kau Tuhan selamanya. Mari sama-sama katakan. Tak terbayang dan tak amin Tuhan, kau megah bagiku. Yes, segenap jiwa tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Amin. Kau megah atasku, kau yang layak, kau yang layak ditinggikan. Come on, ajaib kau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Kaulah Raja mulia. Oh haleluya, Yesus Raja mulia. Tak terbanding dan tak terbanding kekuatanmu. Kau megah bagiku. Amin. Oh, segenap jiwa telah ku serahkan untuk rencanamu. Kau ajaib. Mari bersorak bagi Dia. Hanya Kau yang layak di. Come on. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamat. Yesus Tuhan, Yesus ajaib. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja muli. Yang percaya katakan amin. Kita punya Allah yang ajaib, amin. Kita punya Allah yang hebat, amin. Siapa namanya saudara? Siapa namanya saudara? Oh, mari sama-sama kita akan berseru pagi ini. Kita mau sorak bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan dengan saya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus lagi, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus, sekarang jemaat Tuhan katakan, ayo, Lord. Agung dan perkasa, kemenangan berjaya.
Yesus Tuhan, Yesus dengan kuat, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus, lagi jemaat Tuhan katakan, agung dan perkasa. Maka Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tempat perlindungan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes, Kau sumber kaya berkuasa pemerintah. Yesus Tuhan, come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, kaya berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Bersorak bagimu Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama kita belajar pujian ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Di saat ku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Di saat ku dalam kesesakan, ku percaya Kau selalu. Di saat ku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Di saat ku dalam kesesakan, ku percaya Kau selalu. Hanya Kau tempat perlindunganku, hanya Kau kubu pertahananku, hanya Kau yang ku andalkan, tiada yang lain. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan, Kau Tuhan yang sanggup memulihkan, Kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, hanya Kau yang ku percaya, tiada yang lain. Hanya Kau Yesusku. Di saat ku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Di saat ku dalam kesesakan,
selalu di saatku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Di saatku dalam kesesakan, ku percaya kau selalu. Hanya kau tempat perlindunganku, hanya kau kubu pertahananku, hanya kau yang ku andalkan, tiada yang lain. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan, kau Tuhan yang sanggup memulihkan, kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, hanya kau yang ku andalaya, tiada yang lain. Hanya kau Yesusku. Mari jemaat Tuhan dengan suka katakan, hanya kau tempat perlindunganku, hanya kau, hanya hanya kau yang ku, tiada yang lain. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan kami pagi ini, kau Tuhan, kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, hanya kau yang ku percaya, hanya yang ku, tiada, hanya kau Yesus, hanya kau Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Oh lebih lagi katakan, oh hanya kau tempat perlindunganku, hanya kau kubu pertahananku, hanya kau yang ku andalkan, tiada yang lain. Oh kau Tuhan yang memulihkan, kau Tuhan yang sanggup memulihkan, kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, hanya kau yang ku percaya, tiada yang lain, hanya kau tempat perlindunganku, hanya kau kubu pertahan, oh hanya kau yang ku andal, tiada yang lain. Kau Tuhan yang sanggup memulihkanku, kau Tuhan yang sanggup memulihkan, kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, hanya kau yang ku percaya, tiada yang
selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Karena sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Jemaat Tuhan katakan sekali Yesus, sekali. Oralah ayah. Makasih Tuhan. Semua karena kasih-Nya. Oh Yesusku, sama-sama sekali Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Kami percaya, ini iman kami, ini janji kami di hadapan-Mu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan. Oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali Yesus, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang sekarang kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan kalau Engkau baik dalam kehidupan kami. Inilah pengakuan iman kami, sekali Yesus, tetaplah Yesus untuk selamanya. Kami tidak akan berpindah kepada yang lain. Karena kami tahu Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapak, Engkau Bapak yang baik, Engkau Bapak yang luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini ketika kami sudah diberkati Tuhan, biarlah kami dapat terus mempraktekkan, menghidupi, berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, berkati hamba-Mu dan berkati juga setiap kami jemaat Tuhan yang di tempat ini. Pengurapan yang sama yang Tuhan berikan atas hamba-Mu juga ada di dalam mereka. Biarlah kami semua dengan kuasa Roh Kudus dapat mengerti kedalaman firman, dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan dalam firman dan kebenarannya. Dan kami dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih ya Bapa, Engkau Bapa yang baik dan kami siap mendengar firman-Mu dan semua yang siap mendengar firman Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Shalom semuanya. Bisa lambaikan tangannya semua orang-orang yang diberkati. Amin. Wow, luar biasa. Saudara Bapak Ibu, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama atau kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu, saya akan membawakan sebuah topik yang dikatakan menabur benih pasti menuai. Yuk katakan sama-sama, menabur benih pasti menuai. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Menabur benih pasti menuai. Bapak Ibu, kenapa saya membagikan ini di tempat ini, saudara? Tentunya saya berdoa dan saya percaya Tuhan bergerak dan ini mau disampaikan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk kita dapat memahaminya bersama-sama, ada sebuah dasar dulu yang saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu semua di tempat ini. Yang pertama adalah, saudara percaya bahwa setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah genapi, itu kita terima melalui kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi setiap janji Tuhan yang kita terima melalui iman adalah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib. Dia mati untuk kita dan bangkit pada hari ketiga. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika janji Tuhan digenapi oleh seorang pribadi yaitu Yesus Kristus dan bukan karena perbuatan baik kita, maka janji yang dia sudah genapi di dalam anaknya yaitu Yesus Kristus itu adalah milik saudara dan juga saya, yaitu orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Itulah yang disebut kasih karunia. Kenapa? Karena kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan oleh yang lebih tinggi dari kita. Bisa pimpinan kita, bisa atasan kita. Kita nggak layak menerimanya, tetapi oleh kasih karunia kita diberikan. Artinya setiap janji yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu menjadi kepunyaan untuk kita semua di tempat ini. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena perbuatan yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Yang kedua Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang sangat besar, Tuhan yang dahsyat. Di dalam 2 Tawarik 2 ayat yang kelima, pada saat Salomo mau membangun bait Allah, dan dia katakan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar. Sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Jadi pada saat Salomo mau membangun rumah, Bapak Ibu, dia katakan rumah yang harus saya bangun adalah harus besar. Karena Allah saya adalah Allah yang besar dan lebih besar daripada Allah bangsa-bangsa lain. Saudara, yang ketiga adalah berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita adalah berkat yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Saudara, berkat adalah saluran yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Berkat berbicara apa Bapak Ibu? Berkat berbicara perkenanan yang Allah berikan untuk saudara. Perkenanan yang diperkatakan Allah untuk saudara dan saya. Dan berkat adalah semua janji yang telah dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi saudara, ketika berkat itu tercatat di dalam firman-Nya, apa yang tercatat dalam firman-Nya nggak bisa digagalkan oleh siapapun kecuali oleh diri kita sendiri. Saudara, kalau kita bicara berkat, berkat pasti otak kita, pikiran kita tertujunya kepada bentuk fisiknya, manifestasinya, hasilnya, yaitu uang, benda-benda, materi, dan segala macamnya. Tapi saudara, berkat itu berbicara tentang perkenanan Allah yang disampaikan, diperkatakan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah kehilangan
pada saat saya konseling di Taman Anggrek di sebuah kafe waktu itu. Lagi ngobrol-ngobrol, saya taruh tas di pinggir tembok, paling pinggir karena saya duduk dekat jendela. Dan pada saat saya taruh tas di situ, saudara, tas saya diambil. Ya tentunya saudara pernah lihatlah cara-caranya ya, dengan kaki seperti itu ya saudara. Akhirnya semua yang ada di dalam tas itu hilang. Dan yang luar biasanya kartu kredit yang ada di dompet terpakai sampai belasan juta saudara. Nah saudara, artinya gini, uang, iPad yang ada di dalamnya, terus kemudian juga dompet yang ada di dalamnya, serta isinya, itu berbicara berkat fisik materi. Dan kartu kredit yang dipakai berbicara tentang uang juga, artinya berbicara fisik dan materi saudara. Itu bisa hilang. Tetapi saudara, kalau kita bicara tentang berkat sesungguhnya adalah perkenanan yang diperkatakan Allah, itu tidak pernah bisa hilang. iPad boleh hilang, uang boleh dipakai, kredit card boleh dipakai. Tetapi pada saat saya mengalami kesusahan dan kehilangan itu, perkenanan Allah yang telah diperkatakan atas saya dalam janjinya bahwa Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang menolong, Dia Allah yang mencukupi. Berkat perkataan itulah yang mencukupi saya untuk melunasi kartu kredit yang terpakai, yang mencukupi saya menggantikan iPad yang baru, dan berkat yang dikatakan Allah itulah untuk saya dapat terus sampai hari ini hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi selama ada berkat dan perkataan yang telah diucapkan saudara, rumah boleh kebakar, uang boleh hilang, apapun boleh digagalkan dalam bentuk materinya. Tetapi saudara dapat mencari lagi, dapat berjuang lagi, dapat bekerja lagi. Karena apa? Karena kita punya berkat yang tidak pernah bisa digagalkan. Amin. Jadi sebelum kita masuk ke menabur, benih yang ditabur pasti dituai, pahami dulu. Janji Tuhan untuk kita adalah karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Yang kedua, Tuhan punya Allah yang besar. Kalau saudara punya Allah yang besar, Tuhan, kita punya Allah yang baik, kita punya Allah yang sangat dahsyat. Artinya semua janji itu yang diberikan oleh Tuhan yang besar, Tuhan yang baik juga menjadi bagian dari milik kita. Yang ketiga, berkat adalah perkenanan yang diperkatakan atas kita semua melalui janjinya dalam firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, mari lihat sama-sama di dalam kitab Rut pasal 1. Kita akan belajar dari Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ke-17. Rut pertama, 16, 17 dikatakan, tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak Ibu, kalau kita baca dua ayat ini dari seluruh kitab Rut, saudara, Bapak Ibu semua, kita dapat belajar bahwa Rut ini adalah contoh yang sangat baik dalam hal menabur dan menuai. Keputusan Rut untuk tetap setia mengikuti mertuanya dan keputusan Rut untuk tetap taat kepada mertuanya, saudara, dan terlebih lagi dia mau mengakui Allah Israel, Allah mertuanya sebagai Allahnya, dan saudara itu merupakan bentuk tanggung jawab dan itu diambil oleh Rut dalam bentuk kesadaran bukan karena paksaan. Nah saudara Bapak Ibu, hal inilah yang dapat diperhitungkan sebagai perbuatan baik yang ditabur oleh Rut Bapak Ibu. Kenapa saudara? Karena perbuatan baiknya adalah dia setia dan dia taat kepada mertuanya. Dia menabur perbuatan baik, tetap setia dan tetap taat. Dan kemudian dia juga yang akan menuai di dalam kehidupannya. Saudara Bapak Ibu, Paulus juga mengatakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, janganlah sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi saudara, Ruth dia menabur perbuatan baik, dia mengikuti setia dan taat kepada mertuanya sampai akhir hidupnya. Dia melakukannya dengan sangat amat baik saudara. Dan Paulus juga mengatakan jangan sesat, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kita bisa melihat bagaimana saudara dari peristiwa ini Allah itu mencurahkan berkatnya untuk anak-anaknya dengan memakai hukum yang namanya hukum alamiah. Amin. Saudara, Paulus mengambil, atau kalau kita bicara Paulus mencatat dalam kitab Galatia itu berbicara tentang roh di sebelum-sebelumnya. Tetapi ketika dia berbicara tentang hal kerohanian, saudara, Paulus mengambil contoh, mengambil hal alamiah dan dia masukkan hal kerohanian itu sama seperti hal alamiah. Saudara, selama bumi masih ada, catatan kitab mengatakan bahwa tidak ada habis-habisnya musim menabur dan menuai. Yang mengerti katakan amin. Saudara, selama bumi masih ada, tidak ada habis-habisnya musim menabur dan menuai. Saudara bisa tetap makan sayur-sayuran hari ini karena ada petani yang tetap menabur dan menuai. Saudara bisa makan buah-buahan hari ini karena ada yang menabur dan menuai. Termasuk semuanya, segala sesuatu, keturunan-keturunan saudara itu karena ada menabur dan menuai. Jadi saudara, selama bumi masih ada, saudara Bapak Ibu, yang namanya hukum tabur tuai secara alamiah akan terus ada, nggak bisa digantikan dengan apa-apa. Kalau mau digantikan dengan ilmu pengetahuan yang sangat amat canggih, mungkin ke depan akan terjadi seperti itu. Tetapi yang paling dasar, yang paling baik adalah tetap hukum, yaitu menabur dan menuai. Amin Bapak Ibu. Saudara Bapak Ibu, Amsal katakan demikian, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Saudara, kita nggak bisa bermain-main dengan yang namanya menabur dan menuai. Nggak bisa saudara. Selama bumi masih ada, selama alam ini masih ada, saudara dan saya dalam hal kerohanian, kita nggak bisa bermain-main dengan yang namanya menabur dan menuai. Amsal jelas mengatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai apa? Bencana. Dan tongkat amarah akan habis binasa. Saudara Bapak Ibu, dalam pengalaman pelayanan pengembalaan, saya pernah tertipu dengan seorang pengerja gereja. Wah Bapak Ibu, dia datang ke gereja dengan sangat necis, keren, turun dari mobil Mercedes, bawa gitar, dia pemain gitar, pelayanan gitar, bawa gitar saudara, dia teng-teng gitar, dia pakai baju kayak baju kapten pilot saudara, dia turun bawa gitar, dia teng-teng pakai baju kapten pilot, dia pakai topi pilotnya dia saudara, dan dia bilang bahwa dia adalah seorang yang membuka sekolah penerbangan. Jadi pilot-pilot itu pakai simulasi, jadi dia yang buka sekolah penerbangan itu, artinya simulasi untuk bisa jadi pilot belajar. Dan kemudian saudara, dia juga akan membuka pesawat charteran yang kecil, yang capung itu saudara, yang model kayak capung, dia buka itu. Saya diundang peresmian ucapan syukur pertama
perusahaannya atau sekolahnya di Halim Perdana Kusuma. Dan kemudian pada saat itu ada dia mengusulkan, Pak nanti kita doa keliling Pak di udara. Dia bilang gitu saudara. Jadi pada saat kita ucapan syukur, pembukaan saudara, dan apa yang terjadi kemudian diajak doa keliling. Dan saya gak ikut di udara, biar teman saya aja. Jadi dia bersama dengan teman saya, pendeta juga saudara. Dia doa keliling di udara saudara. Saudara keren banget pokoknya saudara, keren banget. Tapi ujung-ujungnya singkat ceritanya, dari berbagai teman ke teman, termasuk orang gereja juga. Sampai orang gereja juga itu yang melaporkan tindakan penipuan dia ke polisi. Dan akhirnya dia 2 tahun di penjara. Saudara, ternyata semuanya bohong, kecurangan. Mobil Mercy-nya mobil sewaan. Dia dia bilang dia lagi udah jadi kapten pilot. Saudara, itu semua bohong. Saudara, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Bapak Ibu, kita nggak bisa bermain-main dengan yang namanya apa? Yang namanya tabur tuai. Kalau kita lihat Rut saudara, mari kita kembali lagi ke Rut saudara ya. Saudara, kalau kita lihat Rut itu dia menabur saudara. Dia katakan bahwa bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Engkau mati di sana, aku pun mati di sana. Dia menabur yang namanya kasih kepada mertuanya. Saudara, pada saat dia ngomong seperti itu, mertuanya Naomi kasih pilihan. Kalau kamu mau pulang ke bangsamu, kamu mau pergi, enggak masalah. Silakan. Sampai mertuanya bilang, aduh nanti gimana, saya ini udah tua, seandainya pun saya punya anak, itu waktu lama untuk jadi suaminya kamu lagi. Jadi pada saat Rut ngomong bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku saudara. Saudara, Rut itu bukan dengan terpaksa. Dia sudah memikirkan bagaimana nantinya dia harus merawat mertuanya yang sudah tua. Mungkin dengan penghasilan seadanya, mungkin dengan segala sesuatu yang terjadi, penderitaan yang terjadi. Dia sudah memikirkan itu, tapi dia tetap mengatakan, kamu mati, aku pun mati saudara. Saudara, biasanya kalau udah bercerai, karena saya ada orang terdekat saya, bercerai, udah gak ada hubungannya lagi tuh sama papa mertua. Tapi Rut tidak, walaupun sudah ditinggal mati. Dia tetap dengan kasih akan melayani ibu mertuanya. Saudara, Rut menabur kasih, sebuah tindakan kasih. Nah saudara, selain Rut menabur kasih saudara, Rut 2 pasal yang ke-11, ini Rut 2 pasal yang ke-11 ya, dia bilang gini, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rut saudara, itu terdengar sampai Boas memberikan jawaban, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu, tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Luar biasa kan saudara ya? Perbuatan Rut ini didengar sama Boas. Betapa dalamnya, betapa luar biasanya perbuatan Rut kepada Naomi. Dan apa yang ditaburkan oleh Rut dituai dalam kehidupannya dia. Rut 4 ayat yang ke-5, dia bilang, tetapi kata Boas, pada waktu engkau mau membeli tanah itu, dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati ini, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Ayat yang ke-6, Rut 4 ayat 6, lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Loncat Rut 4 ayat ke-8, lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya. Saudara, cara tebus-tebusan orang Israel ada caranya saudara.
Dan Boas nggak mau jalan pintas, jalan potong, langsung hajar aja, rebut si Rut. Enggak saudara, Boas lakukan sesuai aturan budaya pada saat itu. Bagaimana caranya? Dia datang dulu kepada penebus yang seharusnya menebus si Rut. Dia ngobrol baik-baik dan dia bilang, kalau kamu beli ini juga Rut akan tersangkut di situ. Kamu mau nggak tebus dia? Aduh gua nggak mau deh. Nanti kalau gua tebus si Rut maka akan menghancurkan milik pusaka. Kamu aja yang tebus. Dan singkat ceritanya akhirnya saudara, yang penebus itu yang tanggalkan kasutnya dan si Boas yang menebus si Rut saudara. Saudara, apa yang Rut tuai yaitu kasih. Dia menuai kesetiaan, dia menuai ketaatan. Apa yang dia kerjakan seakan-akan dari luar, dari manapun. Aduh kecil banget lah perbuatan kamu. Mungkin saudara bilang ini, Pak, saya juga di rumah, saya udah menabur kasih sama mertua saya. Karena kehidupan menantu dan mertua itu penuh dengan gelora, penuh dengan banyak sekali api, air, gelombang, badai, kering, kehidupan, hujan, semua saudara, menantu dan mertua. Apalagi menantu wanita dengan mertua wanita saudara. Penuh dengan yang bergejolak dalam kehidupan rumah tangga, mungkin dengan suamimu, suami dengan istri, istri dengan suami dan sebaliknya. Penuh dengan gejolak kehidupanmu. Rasanya engkau udah ngelakuin A, B, C, aduh semuanya kayaknya sia-sia. Kamu udah ngelakuin D, E, F, semuanya sia-sia. Kalau Bapak bilang kasih, udah Pak, kesetiaan, udah Pak, ketaatan, udah Pak, kurang apa lagi? Saudara, perhatikan apa yang Rut lakukan. Pada saat dia menabur kasih, dia menabur kesetiaan, dia menabur ketaatan. Saudara, Tuhan memberikan tuaian apa yang ditaburnya. Amin. Dia jadi istrinya Boas. Dan kalau lihat saudara Matius 1 ayat yang kelima. Lihat saudara, Matius 1 ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ini plotnya berubah. Rahab ini kalau saudara mau selidiki ujung-ujungnya zaman Yeriko. Pada saat dua pengintai diutus saudara. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Wah luar biasa saudara. Matius 1 ayat 15, kita loncat 1 ayat 15. Eliud memperanakan Eliezer. Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yang mengerti katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu. Dari satu orang Rut, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Kemana kamu pergi, aku di sana. Kamu mati, aku mati. Dia enggak dengan terpaksa. Dia lakukan dengan setia. Dia lakukan dengan kasih. Dia lakukan dengan ketaatan. Dia pergi, balik saudara. Dia pergi sama Naomi. Ada di tanahnya Naomi. Dia kerja dengan setia. Dia ada di belakangnya Naomi. Dia cari makanan untuk Naomi bersama-sama dengan dia. Suatu kali Naomi berkata bla 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 bla. Dia lakukan apa yang Naomi katakan. Dia ketemu dengan Boas. Dan akhirnya ketika ketemu dengan Boas, ditebus oleh Boas. Singkat ceritanya mereka menikah, punya keturunan. Dan keturunan. Matius 1 ayat 15 katakan. Yang akhirnya melahirkan Kristus. Yang kita percaya dan kita sembah hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak kita semua. Berkat telah disediakan dalam kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik saudara, tapi Dia memberkati saudara karena Dia Allah. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang perkasa. Janjinya yang Dia janjikan karena kita punya Allah yang besar. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia Allah yang baik. Dan berkat itu adalah perkataan yang dilepaskan untuk kita dalam janjinya. Ini udah ada nih. Tapi gak kelihatan dalam kehidupan kita.
Yang mengerti katakan amin. Sudah ada. Berkatnya unlimited saudara, tak terbatas karena kita punya Allah yang tidak terbatas. Dan bagaimana caranya mengambil yang tidak terlihat, yang tidak terbatas itu, salah satu caranya, firman kebenaran yang mengajarkan dengan menabur dan menuai. Yang mengerti katakan amin. Ini pahami baik-baik. Berkatnya yang tidak terlihat ketika kita percaya kepada Kristus, itu sudah ada di dalam berkat rohani, alam roh tidak terlihat. Saya ulangi ya, gimana yang tidak terlihat ini kita terima tentunya dengan iman, percaya. Caranya adalah dengan menabur dan menuai. Makanya Kolose bilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Kristus Tuhan. Mulai hari ini Bapak Ibu, mulai hari ini, apa yang saudara kerjakan, kerjakanlah dengan iman seperti untuk Kristus. Amin. Kamu punya suami, saya nggak ngerti tabiat karakter suamimu, tapi kerjakanlah layani suamimu dengan seperti untuk Kristus. Dan percayalah dengan iman, pada saat kamu melayani suamimu dengan kasih, taat kepada suamimu, tunduk kepada suamimu, setia kepada suamimu, suami dan istri, lakukanlah. Kalau kamu lakukan semua yang kau kerjakan dengan iman, maka saya percaya kamu akan menuai. Amin. Di pekerjaan juga gitu, jujur, setia, lakukan aja yang baik, semuanya yang terbaik lakukan seperti kamu melakukannya untuk Kristus. Mungkin bosmu bukan orang yang percaya kepada Yesus, lakukan saudara, karena gak ada hubungannya. Berkatnya adalah berkat kamu diberikan oleh yang kamu percaya dan kamu sembah, yaitu Yesus. Lakukan semuanya itu, tabur yang baik saudara, tabur yang baik. Karena pada saat kau menabur, melakukannya dengan iman saudara, seperti pada Kristus, engkau akan menerima berkat. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara Bapak Ibu, kalau kita memberi juga demikian. Jangan memberi dengan menggerutu. Jangan memberi dengan penyesalan. Aduh nyesel ya gue beri ya. Aduh, tau gitu gue gak kasih tuh. Saudara, kalau kita menggerutu, kita memberi dengan kekesalan saudara, gak ada return back-nya buat kita secara rohani. Tapi kalau saudara memberi dengan iman, maka ketika saudara memberi, saudara sedang menabur, maka saudara akan menuai. Amin. Bapak Ibu, mulai hari ini, lakukanlah yang terbaik, taburlah yang baik. Karena hukum tabur tuai adalah salah satu cara kita menerima dan mewujudkan berkat Tuhan yang sudah kita terima di dalam alam rohani kita. Amin. Amin. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Karena di situ kamu akan melihat berkat yang Dia sediakan, maka kita akan tuai. Jadi orang Kristen tuh gak ada prosesnya instan saudara. Gak ada. Karena dia pakai hukum alami. Pada saat akan menuai itu ada proses, ada waktu. Lakukan. Jangan males. Jadi orang yang rajin untuk melakukannya. Maka di situ kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan. Mari saya undang para pemuji penyembah. Kasih G aja. Kita bermain di G.
Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Saya doa kita semua bangkit berdiri, saudara bangkit. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar. Saudara hari ini menantikan jawaban doa dari Tuhan. Saudara, Tuhan pasti menjawab doa. Saudara perlu percaya dan saudara perlu terima dengan iman saudara. Dan yang ketiga, saudara perlu terus melakukan perbuatan baik, menabur yang baik, menabur. Karena tiba waktunya doamu akan dijawab oleh Tuhan. Hari ini jangan lelah, jangan capek untuk menabur yang baik. Jangan lelah untuk menolong orang. Jangan lelah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena apa yang kau lakukan tidak akan ada yang pernah sia-sia. Karena apa yang kau lakukan yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Hari ini Bapak Ibu, saya berdoa bila kebenaran firman ini membukakan saudara. Jangan lelah, jangan capek, terus lakukan yang terbaik. Taburlah yang terbaik, karena setiap benih yang ditabur, pasti saudara akan tuai. Hari ini aku berdoa untuk semua jemaatmu di tempat ini Tuhan. Berkati mereka semua dalam keadaan yang sangat amat luar biasa. Janji berkat yang Tuhan sudah berikan berlimpah-limpah. Dan bila apa yang kami lakukan, kami mau mengambil komitmen bersama-sama dengan firman Tuhan yang kami dengar. Kami bersama-sama Tuhan, kami mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kami mau menabur benih-benih yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau menabur saudara, segala sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah ajarkan, Tuhan sudah berikan dalam kebenaran firman-Mu di waktu-waktu ke depan ini. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Diberkati jemaat-Mu. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua. Sedang duduk jemaat Tuhan, semua diberkati amin. Kita akan mendengar ayat pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih kepada hambanya Pak Topan yang sudah memberkati kita hari ini. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara untuk beberapa buah pengumuman. Sebelumnya saya bertanya, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang pertama sekali boleh beribadah di tempat ini? Saya boleh undang untuk mengangkat tangan, untuk boleh berdiri. Ada dari Bapak Ibu Saudara? Ada satu di belakang. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan.
kepada tempat beribadah yang tetap kami undang untuk boleh datang dan bergabung kembali di tempat ini. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kita mempersiapkan persembahan untuk boleh kita sampaikan dan kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Oh syarala bala 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 bala. Oh syarala bala 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 bala. Syarala bala bala bala. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Jika hari ini kami boleh berada di sini Tuhan. Jika hari ini kami percaya satu hari di tempat-Mu lebih dari 1000 hari di tempat lain. Kami percaya diberkati. Terlebih firman Tuhan yang disampaikan hari ini Tuhan menguatkan setiap kami percaya berkat Tuhan selalu ada dalam kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dikuatkan hari-hari ini untuk selalu berbuat, untuk selalu memberi yang terbaik ya Tuhan. Kami selalu menabur yang terbaik, kami memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur akan kami tuai ya Tuhan. Dan ukuran yang kami pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kami ya Tuhan. Suatu takaran yang dipadatkan, suatu takaran yang diguncang, suatu takaran yang sampai melimpah keluar. Kami akan terima setiap kami yang memberi dengan sukacita Tuhan. Kami memberikan pengampunan juga kepada setiap orang. Kami menjadi anak Tuhan yang melakukan segala sesuatu Tuhan seperti untuk Engkau Tuhan, apapun yang kami lakukan. Dan kami percaya setiap kami yang hari ini mendengar firman Tuhan dikuatkan Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami percaya Tuhan Kau berikan kelegaan Tuhan. Kami yang sakit, kami percaya telah Kau berikan kesembuhan ya Tuhan. Kami yang berduka cita, Engkau sukakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang Kau taruh dalam pikirannya menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati hamba-Mu Pak Pendeta Topan. Dalam setiap pelayanannya Tuhan Kau tambah-tambahkan lagi hikmat. Engkau tambah-tambahkan pengertian takut akan Tuhan. Setiap pelayanannya berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang hari ini boleh berada di sini. Untuk semua hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau berkati, Engkau berapi setiap kami Tuhan. Supaya kami semakin bergairah Tuhan menjadi saksi-saksi yang hidup Tuhan. Menjadi terang di setiap kehidupan kami Tuhan. Di setiap komunitas di mana kami boleh berada ya Tuhan. Kami menjadi berkat di sekolah-sekolah bagi anak-anak Tuhan. Kami menjadi berkat di tempat pekerjaan kami ya Tuhan. Kami menjadi berkat terlebih di dalam keluarga kami ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang bersinar Tuhan. Menjadi anak-anak terang, menjadi garam. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap anak-anak Tuhan, jamah setiap kami. Dan pelayanan kami adalah pelayanan yang berkenan kepada-Mu. Hari ini kami yang akan pulang dari tempat ini. Kami menjadi berkat-berkat yang baru bagi keluarga kami. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah juga hamba-Mu Pak Sabtu sebagai kepala kami di tempat ini Tuhan. Dalam setiap pelayanannya bersama dengan Tuhan, Kau urapi lebih lagi Tuhan. Menjadi berkat kepada semakin banyak orang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami persiapkan Tuhan. Supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mempergunakannya untuk pelayanan yang lebih lagi di hadapan-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan menerima berkat yang sempurna. Berkat yang terbaik melalui hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita. Dan sama-sama kita boleh menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bahkan berkat jasmani, berkat rohani Tuhan curahkan berlimpah-limpah. Untuk pribadi kita, untuk keluarga kita. Bahkan kemanapun kita diutus Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Oleh karena nama Yesus anak Allah yang kita sembah. Dan penyertaan Roh Kudus yang sempurna di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama kita boleh katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Tak terbandingkanku dan tak kekuatanmu Tuhan, Kau megah atasku. Segenap jiwa takut dan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau megah atasku. Kau yang
berkuasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan mulia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan.